Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana minal 'aidin wal faizin wa khatama bihi syahr as-siyam lil mukhlisin wa ja'ala min ta'atihi 'izzat dunya wal akhirah lit ta'i'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tutahirul qulub minal ghishil la'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil jam wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sidang Jumaah yang mudah-mudahan semua di siang hari ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat hari ini, mari kita tingkatkan kembali takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sesungguhnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga takwa yang memotivasi agar kita selalu menyambung silaturahim. Kebetulan saat ini masih dalam suasana bulan Syawal. Syawal artinya bulan peningkatan. Syawal adalah bulan persahabatan. Syawal adalah bulan persaudaraan. Syawal adalah bulan merajut kebersamaan. Karena itu kita disunahkan untuk melakukan silaturahim di bulan Syawal ini. Ada indikasi pelajaran yang terbaik agar seorang itu selalu melaksanakan silaturahim. Ada indikasi Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah Allah oleh kamu, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu melakukan syarikat dengan Allah kepada sesuatu yang lain. Wa bil walidaini ihsana, hendaklah kamu melakukan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, berbuat baik kepada karib kerabat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga berbuat baik kepada fakir miskin. Wa zarizil qurba, berbuat baik kepada tetangga dekat. Wal jari dzil junub, berbuat baik kepada tetangga jauh. Was sahibil bil jam, berbuat baik kepada teman sejawat. Wa ibnis sabil, berbuat baik kepada ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baik kepada hamba-hamba sahayamu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong, lagi berbuat berbangga-bangga diri. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat, ayat ini menyuruh kita agar kita ini selalu menyambung silaturahim yang bisa disebut adalah merajut kebersamaan. Ingin sekali kita hidup bersama. Yang namanya masyarakat dalam pendekatan sosiologi itu harus hidup bersama. Kenapa? Karena ada kepentingan bersama. Ada tujuan yang sama. Maka disinilah dihidupkan kembali saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, tidak boleh saling menghujat, tidak boleh saling bermusuhan. Nah, bagaimana cara untuk melakukan silaturahim ini? Allah menyuruh kita dalam surah An-Nisa ayat 36 ini untuk kembali merajut, menyambung tali silaturahim kepada 9 stratifikasi sosial, 9 golongan masyarakat. Yang pertama adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Ayat ini menggunakan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu bapak. Karena didahului dengan kalimat yang dibuang, ada fiil yang dibuang. Ahsinu wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Perintahnya dengan menggunakan maf'ul mutlak, berarti berbuat baik kepada ibu bapa adalah hukumnya fardu, artinya wajib. Manakala tidak dilakukan oleh kita, maka orang yang tidak mau melakukan berbuat baik kepada ibu bapa itu disebut dengan uququl walidain. Apa artinya uququl walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Bapak ibu, orang yang durhaka kepada orang tua, maka doanya sepanjang zaman tidak akan dikabulkan. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka siksanya akan segera dilakukan oleh Allah sebelum dia itu meninggal dunia. Maka kita teliti kembali, perhatikan kembali. Tidak ada orang yang durhaka kepada orang tua di dunia ini yang sukses, yang berhasil. Rata-rata orang yang durhaka kepada kedua orang tua, hidupnya ini nista sekali. Hidupnya ini sengsara sekali. Karena itu Nabi Musa mengatakan, ya, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua adalah syarat mutlak untuk menjadi teman. Saat Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah teman yang baik untuk diri saya agar saya ini selalu berteman dengannya. Maka Allah Ta'ala menunjukkan, jangan jauh-jauh tetangga kamu, dari 4 tetangga itu ada seorang yang wajib kamu temani. Nah, begitu dihadiri, datang oleh Nabi Musa. Nabi Musa sowan ke rumahnya, silaturahim ke rumahnya. Nabi Musa disediakan air, disediakan makanan, tapi tidak dilayani. Di hatinya Nabi Musa bertanya, inikah yang disebut dengan teman yang baik? Kok saya bertamu cuma dikasih makan, minum saja, enggak dilayani. Orang ini sibuk, bolak-balik ke dalam kamar. Maka keluarlah menggendong seekor babi hitam, babi hutan. Babi ini dicuci, dimandikan, disabuni, kemudian dicium. Di hatinya Nabi Musa berkata, inikah teman yang baik? Bukan babi itu haram. Kok kenapa dicium? Nah, masuk lagi ke dalam kamar, keluar lagi dengan menggendong seekor babi yang kecil. Sama dimandikan, terus disabunkan, ditimang-timang, disayang, dicium.
Maka di hati Nabi Musa berkata lagi, apakah ini yang disebut dengan teman yang baik? Maka setelah orang ini selesai melayani kedua ekor babi itu, barulah orang ini melayani Nabi Musa. Tuhan datang ke sini, bukankah petunjuk Allah bahwa saya ini ditentukan oleh Allah adalah teman baik untuk engkau wahai Rasulullah. Maka saat itu Nabi Musa mengatakan, iya, Anda tahu kalau saya tadi menggendong seekor babi yang besar, saya mandikan, saya cuci dengan sabun, saya cium. Anda tahu itu siapa? Saya tidak tahu. Itu adalah ayah kandung saya. Mengapa dia menjadi seekor babi? Karena dikutuk oleh Allah, karena ingin bersekongkol membunuh seorang nabi, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu ketika saya keluar tadi menggendong seekor babi yang kecil. Oh, saya tidak tahu, kata Nabi Musa. Itulah ibu kandung saya. Dia dikutuk juga sama, karena bersekongkol ingin membunuh nabinya, mengikuti suaminya itu ayahku. Urusanku dengan kedua orang tuaku hanya berbuat baik. Kalau dia punya salah dengan Allah, itu perkara dia dengan Allah, bukan perkara dengan saya. Dan inilah yang dimaksud, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua kamu mengajak kamu untuk melakukan pindah agama atau syirik, jangan ditaati, tetapi pergaulilah mereka itu dengan cara yang baik di dunia. Apabila beda agama dengan orang tua, kalau dia sakit, tetap kewajiban anak merawat orang tuanya, menemani orang tuanya, sekedar untuk di dunia saja. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi Musa alaihi salam di saat bertamu dengan orang tadi. Hadirin jamaah, berbuat baik kepada karib kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, dengan cara menjalin silaturahim, yaitu menghubungkan rahim. Silah artinya menghubungkan, rahim ini adalah hati. Jadi ketika kita berjabat tangan, minta maaf di saat lebaran, maka harus betul-betul dari hati yang dalam. Keluar minta maaf, bukan berpura-pura. Setelah itu hapus dendam, hapus suudzon, hapus tidak ada lagi bermusuhan. Ini yang disebut dengan silaturahim. Rasulullah menjamin, kata Rasulullah, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi aw yunsha'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang senang, siapa yang suka atau yang ingin dibukakan pintu jalan rezekinya dan dikenang masa hidupnya atau dipanjangkan usianya, maka sambunglah silaturahim. Mungkin akal kita bertanya-tanya, apa hubungannya ya silaturahim dengan panjang umur? Apakah bisa? Ternyata Nabi Ibrahim menjawab, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu malam didatangkan oleh seorang muridnya, Tuhan, Nabi Ibrahim alaihissalam, tolong besok saya mau nikah. Tolong Anda menjadi saksi pernikahan saya. Anda secara khusus sebagai guru kami undang. Maka Nabi Ibrahim mengiyakan, iya besok saya datang. Gak lama anak muda ini keluar dari rumah Nabi Ibrahim. Tiba-tiba datanglah malaikat Azrail, malaikat pencabut nyawa, untuk bersilaturahim ke rumahnya Nabi Ibrahim. Maka bertanya kepada Ibrahim, hai Ibrahim, anak muda tadi ngapain datang malam ke sini? Maka dijawab, dia mengundang saya untuk menghadiri acara pernikahannya besok. Segera kasih tahu dia, besok dia mau meninggal. Maka saat itu Nabi Ibrahim tidak memberitahu, besok saja akan saya kasih tahu.
Enggak sekarang. Nabi Ibrahim tetap tidak mau memberitahu. Anak ini sebelum dia itu menikah, dia sambung tali silaturahim kepada teman-temannya, kepada tetangganya, kepada karib kerabatnya, kepada gurunya, kepada kedua orang tuanya, diundang semuanya. Maka setelah menikah, ditunggu oleh Nabi Ibrahim. Kapan dia meninggal? Tidak jadi dia meninggal. 2 hari kemudian ditunggu, enggak meninggal juga. Sebulan juga enggak meninggal juga. Menurut khobar, beritanya, anak muda ini sampai usia 60 tahun, tetap dia belum meninggal. Maka Ibrahim bertanya kepada Azrail. Azrail kata, kamu, anak muda itu usianya pendek, ternyata dia panjang sampai 60 tahun. Ya, kata Azrail, karena dia rajin menyambung tali silaturahim. Inilah hadirin jamaah, rahasia di balik menyambung tali silaturahim. Berikutnya kelompok stratifikasi sosial berikutnya adalah berbuat baik kepada yatim, fakir miskin, ibnu sabil, dan hamba sahaya atau para pembantu rumah tangga dengan cara kita mengeluarkan sedekah atau membantu atau berbagi sesamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus di bulan Syawal ini beliau bersabda, "Ughnuhum anil mas'alati fi misli hadzal yaum." Cukupkanlah kebutuhan mereka, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, dan para duafa, agar mereka tidak lagi meminta-minta di hari raya atau hari lebaran. Nah, itu memang disuruh seperti itu. Jamaah, orang bersedekah, maka manfaatnya Nabi mengatakan, as-sadaqah tarudul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. As-sadaqah tarudul amrad. Sedekah itu dapat menolak segala jenis penyakit. Kemudian juga ada hadis mengatakan, as-sadaqah taruddu sab'ina baban minassu. Sedekah itu dapat menolak 70 pintu kejahatan di dalam kehidupan dunia ini. Apakah banyak kejahatan? Oh, sekarang ini di seluruh sektor kehidupan. Banyak sekali kejahatan. Yang halus maupun yang kasar, yang nyata. Bisa dinetralisir, bisa ditolak dengan kita melakukan sedekah. Nah, kembali kepada merajut kebersamaan, berarti menurut surat An-Nisa ayat 36 ini kita disuruh kembali menyambung persaudaraan, menyambung kekerabatan dengan 9 orang yang tersebut tadi. Mudah-mudahan ada siksa di bulan Syawal ini kita bisa melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nur dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzul jalali wal kamali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us bisyara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
warallahumma ala arba'ati khulafai rasidin Sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqti sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jamal walatal muslimin wansur islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.